Mitra UKM terletak di Jalan Bayangkara nomor 23 Yogyakarta. Gerai Coklat Ndalem berdiri. Dengan letaknya yang strategis dan desain bangunan yang klasik, semakin menunjukkan konsistensi Meika Hazim dalam berbisnis coklat. Dibantu oleh 15 karyawannya, Meika kini dapat memproduksi dan memasarkan coklat-coklatnya ke 37 tempat, yakni di supermarket, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan atau mall. Coklat-coklat bermerek dagang Coklat Ndalem ini telah terdistribusi baik di Yogyakarta, Solo, maupun Jakarta. Untuk pemasaran di Yogyakarta sendiri, memang lebih baik untuk bisa datang ke gerai Coklat Ndalem langsung, karena tidak hanya coklat saja yang bisa dirasakan, tetapi juga kita dapat mengetahui sejarah coklat dunia, sejarah coklat Indonesia, dan proses pembuatan langsung coklat ala Coklat Ndalem. Saat ini, pemasaran Coklat Ndalem telah merambah ke dalam pasar online. Hal ini dilakukan untuk menjembatani konsumen di luar kota Yogyakarta yang ingin membeli produk Coklat Ndalem. Harga yang ditawarkan pun tidak terlalu mahal mitra UKM, berkisar antara Rp13.000 hingga Rp45.000 saja. Keuntungan yang bisa Meika Hazim peroleh pun berkisar antara Rp10 juta per bulannya. Tentunya hasil ini cukup sebanding dengan ide-ide kreatif dari Meika Hazim dan juga Yuda untuk mengembangkan usaha mereka. Kalau sekarang ini Coklat Ndalem sudah bisa bekerja sama pihak luar, jadi available-nya nggak cuma di gerai kita di sini. Cuma memang orang kalau datang ke sini akan menikmati sajiannya tidak hanya coklat saja, tapi bisa melihat produksinya, bisa belajar tentang coklat di mini museum kita, sejarah coklat dunia, sejarah coklat Indonesia. Cuman kan nggak semua orang bisa datang ke tempat kita di sini. Jadi untuk yang kalau mencari tempat dekat, ada 37 tempat yang sudah kerja sama kita, termasuk hotel, toko oleh-oleh di Jogja. Ada toko oleh-oleh yang ya kalau semua orang datang ke Malioboro pasti ada toko oleh-olehnya akan ke satu tempat itu, yang kayak one stop shopping. Terus ada juga kita sudah kerjasama sama store-store yang sudah besar kayak Hypermart dan juga Carrefour. Itu yang juga jadi jembatan untuk kita bisa sampai keluar kota. Jadi kita sudah ada di Solo, terus kita sudah kerjasama sama tempat oleh-oleh juga di Jakarta sama supermarket di Jakarta. Jadi available di Jakarta di Kemcik, Pacific Place, sama di alun-alun Indonesia di Grand Indonesia Mall. Memiliki variasi yang banyak dengan aneka macam rasa, membuat Coklat Ndalem banyak diminati oleh pecinta coklat. Selain itu, harganya yang terjangkau dengan kualitas yang sangat terjamin, membuat pelanggan merasa puas membeli produk unggulan Coklat Ndalem. Tak jarang ada pelanggan yang menyukai produk terbaru, premium coklat, Bonbin atau Bean to Bar Coklat Ndalem. Kenapa memilih Coklat Ndalem, Mas? Karena Coklat Ndalem tuh variasinya banyak, terus juga macam-macam rasanya juga, terus termasuk produk unggulan juga sih. Masnya memang suka coklat, Mas? Iya lumayan suka, tapi yang lebih ke B2B sih, kayak 100%, 80% kayak gitu. Sadar akan passion yang dimilikinya dan mau mewujudkannya membuat Meika Hazim sukses merintis dan mengembangkan bisnis coklatnya dengan misi yang sederhana, yakni membuat coklat yang enak dari petani lokal Indonesia. Coklat Ndalem kini tetap eksis dalam memasarkan produk-produknya. Berbagai varian rasa khas Indonesia yang dibalut dengan kemasan yang berwarna-warni, cantik, unik, lucu, dan tentunya menarik mata orang-orang untuk membelinya. Memiliki cerita tersendiri di balik kemasannya, membuat siapa saja yang membeli akan semakin mengerti tentang budaya yang dimiliki Indonesia. Melakukan suatu pekerjaan yang Anda suka, yang sesuai dengan passion, skill, atau background pendidikan Anda akan semakin memantapkan Anda dalam membangun suatu usaha. Selalu sabar dalam melalui prosesnya, karena setiap bisnis yang kita bangun pastilah berawal dari suatu yang kecil. Melangkah sedikit demi sedikit, namun pasti merupakan hal yang akan dilalui dalam membangun suatu bisnis. Dengan berjalannya waktu dan tetap sabar dalam melalui prosesnya, jangan lupa untuk selalu memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Hal inilah sangat penting, karena jika tidak dilakukan, justru akan menjadi hambatan dalam perkembangan suatu bisnis. Bahkan tak jarang suatu bisnis bisa tutup atau gulung tikar hanya karena tidak ada kedisiplinan untuk memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Bisnis apa bisa dimulai dari satu kemampuan diri sendiri, pendidikan,
atau kebiasaan, skill yang dia punya, atau benar-benar ya dia menikmati apa kayak gitu. Lakukanlah yang kamu suka. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti sabar sama proses, karena nggak mungkin bisnis itu ujuk-ujuk jadi langsung gede gitu aja, nggak bisa. Jadi satu persatu, langkah ke-10 pun nggak akan bisa dilalui tanpa langkah pertama. Dan yang paling susah itu justru langkah pertama, karena kayaknya aku idenya banyak, aku mau begini, begitu, tapi nggak dilakuin, itu nonsen. Sama aja, sudah punya ide tapi tidak dilakukan, nanti bisnisnya juga nggak akan jalan. Jadi lakuin aja kayak gitu. Salam Jendela UKM, mitra usaha Anda.